Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sahabat saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Perkenalkan, saya Pendeta Sanover Sampeto di Allo. Saat ini sementara studi S2 jurusan Psikologi Sains di Universitas Katolik Soe Gizi Pranata Semarang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara memulai ibadah kita di saat ini. Mari kita mendengarkan satu pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa, memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, kepadamu pujian dan ungkapan syukur kami naikkan. Mensyukuri segala hal yang baik yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan menyatakan penyembahan kami kepadamu. Dan firman-Mu saat ini kami akan baca dan renungkan. Hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini boleh sungguh kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Allah, ampunkan salah dosa kami, layakan kami mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, saya pilih dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan.
dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang telah dibaca, saya mengangkat satu tema, yaitu aman di dalam Tuhan. Ada seorang psikolog humanistik asal Amerika yang bernama Abraham Maslow mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi bukan saja dalam rangka mempertahankan kehidupan dirinya, tetapi juga dalam rangka mengembangkan seluruh kapasitas dirinya, bakatnya, potensinya, kemampuannya. Dan 5 kebutuhan dasar ini tersusun secara hierarki. Adapun 5 kebutuhan dasar tersebut itu, yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang bersifat fisik, misalnya makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Lalu kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan rasa aman atau kebutuhan keamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan harga diri, dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sekaitan dengan tema kita saat ini, aman di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara rasa aman yang menjadi suatu kebutuhan dasar kehidupan kita, maka pertanyaan yang sangat penting adalah di manakah di dunia ini yang dapat membuat kita sepenuhnya 100% dapat merasa aman. Kalau kita mau merenungkannya dengan dalam, kita akan menjawabnya tidak ada. Di jalan misalnya kita berpotensi mengalami kecelakaan, kita berpotensi dijamret. Di kantor misalnya kita mungkin saja dapat mengalami persaingan yang tidak sehat dengan rekan kerja, kita berpotensi dipecat dan sebagainya. Di rumah pun, rumah kita bisa mengalami banjir, rumah kita bisa mengalami kebakaran dan sebagainya. Atau dalam konteks pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan 3M atau 5M menegaskan 2 hal sekaligus. Di satu pihak menegaskan bahwa memang kita butuh rasa aman, makanya kita menegakkan protokol kesehatan. Kita memakai masker, kita mencuci tangan, memakai sabun, kita menjaga jarak, dan sebagainya. Tetapi di lain pihak, protokol kesehatan pun menegaskan bahwa di sekitar kita, di mana saja kita berada, itu menebar ancaman virus corona yang membuat kita sewaktu-waktu dapat terjangkiti, sehingga selalu ada perasaan tidak aman. Apa hubungannya dengan pembacaan kita dalam Mazmur pasal 3 ini? Apa yang kurang dari Raja Daud? Sebagai raja dia punya fasilitas, dia punya kekuasaan untuk menjamin keamanan dirinya. Tetapi judul Mazmur pasal 3 yang kita baca saat ini menyebutkan suatu peristiwa yang konkret sekali, yakni ketika peristiwa
Daud melarikan diri dari Absalom anaknya. Ceritanya itu bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Sebagai seorang raja, Daud pun mengalami tekanan, mengalami ancaman yang membuat hidupnya merasa tidak aman. Dan itu disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri, anaknya Absalom. Ketidakamanan yang dialami oleh Daud mengharuskannya menghindari Absalom dan meninggalkan Yerusalem. Mazmur 3 ini seolah mengajak kita untuk merasakan bagaimana kenyataan hidup yang dihadapi oleh Raja Daud dalam pelariannya. Kalau kita membaca ungkapan-ungkapan ketidakamanan yang dialami oleh Raja Daud, misalnya ayat yang kedua, ketiga, dan ketujuh. Betapa banyaknya lawanku, ayat yang kedua. Banyak orang bangkit menyerang aku, ayat yang ketiga. Puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, di ayat yang ketujuh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan mengepung aku dari segala jurusan. Apa artinya ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mazmur pasal 3 ini mau mengatakan tidak ada lagi tempat di mana Daud merasakan keamanan yang penuh, karena di segala arah, di segala tempat, di segala jurusan, di situ sudah ada bahaya yang mengintai, yang mengancam kehidupannya. Namun dalam situasi kenyataan hidup yang membuat Daud terancam dan merasa tidak aman, dia membuka mata imannya, memandang kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang akan menjadi tempat perlindungan, yang akan menolong, menopang hidupnya, sehingga di tengah-tengah ancaman sekalipun dia merasakan keamanan. Dia dapat tidur dengan tentram, bangun dengan aman, yang membuatnya tidak takut walaupun puluhan ribu orang mengancam dari segala arah. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi sebagian orang, malam hari adalah saat-saat di mana biasanya rasa takut, berbagai kecemasan, berbagai kekhawatiran, berbagai kegelisahan, berbagai perasaan tidak tenang, perasaan tidak aman menghampiri hidupnya. Sehingga malam hari menjadi suatu hal yang sulit dilalui dengan tidur tentram. Tidur lalu menjadi begitu sulit. Tidur lalu menjadi begitu mahal untuk dinikmati. Tapi menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud di tengah ancaman di sekelilingnya justru memberi kesaksian di ayat yang ke-6. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan, aku berbaring dan tidur dengan tentram dan bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehari sudah kita lalui. Berbagai aktivitas telah kita lakukan hari ini. Ada kenyataan, ada pengalaman hidup yang juga dialami hari ini. Mungkin saja hari ini kenyataan hidup yang dihadapi terjadi di luar harapanmu. Engkau menghadapi banyak tantangan. Engkau mungkin menghadapi ancaman yang membuat hidupmu tidak tenang, yang membuat hidupmu cemas, khawatir, gelisah, takut, dan merasa tidak aman. Tetapi firman Tuhan di malam ini mengajak kita untuk memandang Tuhan yang padanya hidup ini mestinya selalu harus bersandar kepadanya. Mengapa? Karena Dia adalah perisai yang menjadi perlindungan, yang membuat hidupmu aman dan tentram. Aman di dalam Tuhan bukan berarti kehidupanmu akan bebas dari berbagai tekanan dan ancaman. Tetapi aman di dalam Tuhan berarti bahwa di tengah tekanan dan ancaman sekalipun, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan hadir, melindungi, menolong, menopang, menyertai, dan memberkati kehidupanmu.
di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuat. Dia hendak memastikan hidupmu baik-baik saja. Maka hayati perenungan firman Tuhan ini, resapi dengan sungguh. Di tangan Tuhan yang Maha Kuat, hidupmu baik-baik saja. Maka itu akan membuatmu tenang dan menutup malam ini dengan tidur yang tentram dalam damai sejahtera Tuhan. Dan bangun besok pagi menyongsong hari baru, kehidupan yang baru, yang penuh dengan harapan. Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Saat ini kami diberi kesempatan menaikkan puji-pujian dan juga menyatakan penyembahan kepada-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan baru dalam hidup kami, di dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, bahkan kenyataan-kenyataan kehidupan yang sering membuat hidup kami merasa tidak aman. Ajar kami untuk selalu bersandar pada Tuhan. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, karena hanya dekat Tuhan sajalah hidup kami tenang, tentram, dan merasakan keamanan. Berkati setiap pendengar saat teduh malam, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala harapan, dalam segala rencana-rencana, bahkan dalam gumul juang kehidupan mereka masing-masing. Berkati bangsa dan dunia ini ya Tuhan, yang sampai hari ini bergumul karena pandemi virus corona. Dalam hikmat-Mu Tuhan, tuntun kami melakukan upaya-upaya yang terbaik dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dan biarlah di malam hari ini kami boleh beristirahat, kami boleh tidur dalam damai sejahtera Tuhan, dan boleh bangun besok pagi dengan menyambut hari yang baru, hidup yang baru, yang penuh dengan keberkatan. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah saat teduh malam saat ini, dan menutup ibadah kita, mari bersama-sama kita mendengarkan satu lagu dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.